Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah ya kalau sehat semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu masih melihat ya ada sampah di bawah meja. Silakan yang di bawahnya ada sampah untuk diambil, kemudian dibuang keluar. Lalu mejanya juga diluruskan ya, Ibu lihat masih berantakan. Oke, baik ya. Karena kelas sudah rapi, jadi ketika kita akan belajar, konsentrasi tidak akan terganggu karena melihat adanya sampah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada KM untuk dipimpin berdoa. Alhamdulillah. Baik ya, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang berdikari dalam perekonomian dan juga revitalisasi kesejahteraan rakyat. Namun, sebelum Ibu melanjutkan materi ini, Ibu ingin merefresh ingatan kalian dulu. Ada yang masih ingat apa materi minggu lalu? Coba yang masih ingat boleh angkat tangan. Iya, betul ya. Jadi materi minggu lalu kita membahas tentang sistem ekonomi Pancasila dan juga kesejahteraan yang berdikari. Ada yang masih ingat apa itu sistem ekonomi Pancasila? Yang masih ingat boleh angkat tangan. Ya, silahkan kepada Arfan. Ya, betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Arfan. Jadi, maksud dari sistem ekonomi Pancasila adalah sebuah cara atau metode untuk mengorganisasikan suatu kegiatan ekonomi dalam masyarakat, dan di mana kegiatan ini dilakukan oleh negara ataupun swasta. Maka dari itu, berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan antara lain proses produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya, yang dimana jika dilihat merupakan kesatuan sistem yang dinamis. Hal ini dilakukan agar terhindar dari yang namanya kekacauan. Ada juga yang masih ingat apa saja sistem ekonomi yang berwawasan sila-sila Pancasila menurut Sri Edi Suarsono. Silahkan yang masih ingat. Ya, betul ya. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya etika dan moral agama tidak didasarkan oleh materialisme. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan. Yang keempat, iya betul, kerakyatan. Yang terakhir, ada ingat? Iya betul ya, keadilan sosial secara menyeluruh. Oke ya, ternyata kalian masih ingat materi minggu lalu. Maka dari itu, Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yakni mengenai berdikari dalam ekonomi. Apa sih Bu berdikari dalam bidang ekonomi? Oke, nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut ya. Namun Ibu juga akan memberikan sedikit informasi bahwa kalian nantinya akan membuat sebuah pertanyaan. Maksudnya apa Bu? Oke, jadi nanti kalian akan membuat sebuah pertanyaan dan juga kalian akan menyusun tulisan atau menyusun artikel berdasarkan pemahaman kalian sendiri. Namun, sebelum kalian mengerjakan pertanyaan tersebut, Ibu akan membagikan sebuah bacaan berita. Oke ya, paham kan? Oke. Sebelum Ibu melanjutkan lebih lanjut ya, Ibu ingin melakukan ice breaking. Ada yang tahu ice breaking tepuk semangat? Ingat? Oke, ayo ya kita lakukan bersama-sama.
Silahkan berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Oke, ternyata kalian masih semangat ya. Anak-anak, perhatikan materi pada pagi hari ini. Ibu akan menjelaskan maksud dari berdikari dalam bidang ekonomi. Artinya bahwa berdikari dalam bidang ekonomi merupakan konsep dari Trisakti Presiden Soekarno, yang dimana dalam hal ini berangkat dari pemahaman bahwasanya masa depan bangsa Indonesia berada di tangan bangsa kita sendiri. Sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa mengembangkan sikap dan juga perilaku untuk bisa mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Kemudian, ada yang masih ingat arti dari peribahasa lebih besar pasak daripada tiang? Ada yang masih ingat artinya? Iya, betul ya. Jadi artinya yaitu lebih besar pengeluaran daripada pemasukan atau pendapatan. Bagus ya. Sehingga sebagai subjek pembangunan, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam berperilaku dan juga berupaya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan tidak ketergantungan dengan orang lain. Apa sih Bu maksud dari berdikari itu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi berdikari adalah berdiri di atas kaki sendiri dalam perekonomian Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk diupayakan. Paham maksud dari Ibu? Oke ya, kalau paham, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tentang berdikari dalam ekonomi? Ya, silahkan Caca. Iya ya. Jadi Caca bertanya, apa sih Bu contoh atau penerapan dalam mewujudkan kemandirian di bidang ekonomi bangsa? Jadi contoh yang pertama yaitu 1. Penggunaan produk dalam negeri. Hal ini dikarenakan dalam sistem ekonomi Pancasila terkandung nilai-nilai kemandirian dan kekeluargaan yang menjadi jati diri bangsa. Lalu yang kedua, membentuk ulang koperasi sebagai wujud demokrasi ekonomi yang maju dan juga yang mampu untuk bersaing. Oke, karena Ibu rasa kalian sudah paham mengenai materi tentang berdikari dalam ekonomi, maka Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai revitalisasi kesejahteraan rakyat. Negara Indonesia adalah negara kesejahteraan, bukan negara liberal. Ada yang tahu maksud dari negara kesejahteraan? Ya, silahkan Tono. Iya, betul sekali ya jawaban dari Tono. Jadi, negara kesejahteraan adalah negara yang diselenggarakan oleh pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat, yang dimana pemerintah harus bisa mengatur distribusi kekayaan negara secara adil dan juga merata. Kemudian, negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan yang dimana merupakan pelaksanaan dari sistem demokrasi ekonomi berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu, menurut pendapat Yudi Latif, salah satu peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial yaitu dengan mewujudkan hubungan atau relasi secara adil dalam sistem kemasyarakatan. Oke ya, karena kalian sudah mempelajari tentang berdikari dalam perekonomian dan juga revitalisasi kesejahteraan rakyat, maka sekarang bagaimana sih Bu penerapannya? Oke ya, jadi dalam pilar atau soko guru untuk mewujudkan ekonomi dapat dilakukan dengan prinsip gotong royong. Ada yang ingin ditanyakan?
Ya, silahkan. Cika. Oke ya, jadi pertanyaan dari Cika adalah apa saja contoh dari penerapan gotong royong dalam sistem ekonomi? Contohnya itu yang pertama koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi merupakan badan usaha dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang kedua, badan usaha ekonomi milik perusahaan-perusahaan dalam memberikan alokasi saham dalam jumlah besar kepada karyawannya. Lalu yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Oke ya, karena materi pada pagi hari ini sudah selesai, maka Ibu akan memberikan kalian tugas yang dimana tugas ini diselesaikan hari ini dan juga dikumpulkan hari ini. Jadi tugasnya itu Ibu akan menggunakan metode PORPE: predict, organize, rehearse, practice, and evaluation. Baik ya, Ibu akan jelaskan dahulu tahapan dalam pelaksanaan tugas ini. Jadi, yang pertama, kalian harus membaca sebuah bacaan berita. Yang kedua, kalian membuat pertanyaan prediksi terkait informasi penting dalam bacaan berita tersebut. Yang ketiga, kalian harus menyusun tulisan atau artikel berdasarkan pemahaman kalian sendiri. Lalu yang terakhir, nanti Ibu akan menunjuk perwakilan dari kalian untuk memaparkan hasilnya dan dipaparkan di depan di sini. Oke ya, Ibu bagikan terlebih dahulu bacaan beritanya. Oke, sudah paham dengan tugas yang Ibu berikan? Sudah? Alhamdulillah. Semuanya sudah dapat bahan bacaan berita kan? Baik, silahkan kalian kerjakan. Ibu akan berikan waktu selama 7 menit. Silahkan dibaca dengan seksama. Oke ya, sudah 7 menit. Apakah sudah selesai? Belum? Oh, oke. Ibu akan memberikan tambahan selama 5 menit. Silahkan dilanjutkan untuk dikerjakan. Oke anak-anak, sudah 5 menit ya? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, bagus ya. Maka Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk maju ke depan. Ibu akan menunjuk, ya, Ibu menunjuk Risma. Silahkan Risma maju ke depan. Iya, bagus sekali ya jawaban dari Risma. Jadi, Risma sudah membaca bahan bacaan berita, lalu Risma juga sudah membuat 3 pertanyaan prediksi. Jadi, pertanyaan yang dibuat oleh Risma yaitu apa yang menjadi fokus dari FGD yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Yang kedua, mengapa sistem ekonomi Pancasila dianggap penting untuk dimasukkan ke dalam kurikulum dan bahan ajar perkuliahan.
Lalu yang ketiga, mengapa pemuda dan desa dianggap sebagai figur yang tepat untuk pengaplikasian sistem ekonomi Pancasila? Lalu untuk menyusun artikelnya sendiri, Risma membuat artikelnya yang berjudul Sistem Ekonomi Pancasila, Solusi untuk Tantangan Ekonomi Global dengan 8 paragraf. Bagus sekali ya jawaban dari Risma. Ayo kita beri aplaus dulu kepada Risma. Oke, bagus sekali Risma. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke ya, karena waktu sudah mau habis, jadi ibu hanya tunjuk satu orang, tadi si Risma, lalu sisanya silahkan dikumpulkan ke depan. Baik, karena waktu sudah habis, jadi ibu akan memberikan kalian PR. Silahkan ditulis. Coba cari tahu alasan mengapa negara liberal menggunakan sistem persaingan bebas dalam kegiatan perekonomian. Jangan lupa ya, besok minggu depan kita bahas bersama-sama. Sekian penjelasan dari Ibu, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.